adik-adik? Semangat luar biasa. Oke, semangat banget nih adik-adik. Hari ini Kak Rosi akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama-sama tentang pedoman gizi seimbang. Namun sebelumnya, Kak Rosi ingin bertanya nih, siapa yang di sini suka mie ayam? Ada yang suka bakso? Atau boba? Ada yang suka? Wah, suka semuanya ya. Nah, kira-kira makanan seperti itu sehat tidak adik-adik? Wah, ternyata apa jawabannya? Tidak ya? Ya, betul. Makanan seperti itu tidak mengandung makanan yang seimbang. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pengertian makanan seimbang? Wah, belum tahu semuanya ya? Oke, kalau belum tahu semuanya, simak video berikut ini ya adik-adik. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara mempunyai menu makanan ideal yang berbeda-beda. Dengan memudahkan masyarakat Indonesia untuk menjalani pedoman gizi seimbang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan lewat gambar tumpeng. Di sini adalah gambar tumpeng gizi seimbang yang ada di Indonesia. Yuk kita simak bersama tumpeng gizi seimbang yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat, terdapat makanan yang beragam, mencuci tangan, minum air putih 8 gelas, aktivitas fisik seperti bermain sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, menyapu, dan tidak lupa memantau berat badan. Gizi seimbang harus memenuhi makanan beragam. Wah, apa itu makanan beragam? Makanan beragam adalah berbagai makanan yang dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan, makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah maupun dalam setiap kelompok pangan. Contoh-contoh kelompok pangan. Yang pertama ada makanan pokok seperti beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk sumber protein antara lain ikan, telur, unggas, daging, susu, dan kacang-kacangan. Serta olahannya yaitu tahu dan tempe. Kemudian ada sayuran. Sayuran adalah sayuran hijau dan sayuran berwarna lainnya. Yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan adalah buah yang berwarna seperti apel, stroberi, pisang, dan lain-lain. 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan beragam. Yang dimaksud beraneka ragam dalam prinsip ini selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Yang kedua, yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Jadi, kalau adik-adik tidak menerapkan, membiasakan perilaku hidup bersih, maka akan terkena penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi itu apa sih? Penyakit infeksi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Kemudian, jika kita membiasakan perilaku hidup bersih, akan terhindar dari terpaparan terhadap sumber infeksi. Contohnya, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Sebelum makan, kita wajib cuci tangan ya. Kemudian, menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihinggapi lalat dan binatang lainnya, serta debu yang membawa berbagai penyakit. Selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit.
Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Contohnya seperti berlari, menyapu, bersepeda, bermain sepak bola, dan lain-lain. Yang keempat, memperhatikan dan memantau berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Adik-adik, di sini Kak Rosi mau nanya nih, kira-kira umurnya berapa? Wah, betul ya, ada 6-9 tahun. Gizi seimbang untuk anak usia 6-9 tahun. Pada anak kelompok usia ini merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar, sehingga pengaruh kawan, tawaran makanan jajanan, aktivitas yang tinggi, dan keterpaparan terhadap sumber penyakit infeksi menjadi tinggi. Sebagian anak usia 6-9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan cepat, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat secara bermakna. Oleh karenanya, pemberian makanan dengan gizi seimbang untuk anak pada kelompok usia ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Pesan umum gizi seimbang yang pertama yaitu syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita makanan. Nah, cara untuk bersyukurnya bagaimana nih adik-adik? Cara bersyukurnya yaitu bisa melalui berdoa sebelum makan, kemudian berdoa lagi sudah makan setiap hari, dan kita tidak boleh makan secara tergesa-gesa. Yang kedua, yaitu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Secara umum, sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur dan 150 gram buah. Adapun pesan yang ketiga yaitu biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging, daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan. Hasil olahannya seperti yang sudah pernah kita makan atau setiap hari kita makan, ada tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Pesan yang keempat yaitu biasakan mengonsumsi keanekaragam makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Contohnya beras, jagung, singkong, ubi, talas, garut, dan lain-lain. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan, natrium lebih dari 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh, dan lemak atau minyak total lebih dari 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan per orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Pesan yang keenam yaitu biasakan sarapan. Adik-adik sebelum berangkat ke sekolah wajib sarapan dulu ya. Jadi sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian.
dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, sarapan sehat setiap pagi dapat diwujudkan dengan bangun pagi, mempersiapkan dan mengonsumsi makanan dan minuman pagi sebelum melakukan aktivitas harian. Pesan yang ketujuh yaitu biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air merupakan salah satu zat gizi makro esensial yang berarti bahwa air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat dan tubuh tidak dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan. Sekitar 2/3 dari berat tubuh kita adalah air. Nah, air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga keseimbangan air perlu dipertahankan dengan mengatur jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang. Berapa nih, ada yang tahu? Kita harus minum air berapa? Betul, kita harus minum air 8 gelas per hari. Yang kedelapan yaitu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Nah, ini disampaikan oleh Depdikes tahun 1995. Jadi wajib banget nih adik-adik kalau kita membeli sesuatu, kita harus memperhatikan label, kadar zat gizinya, kemudian kadaluarsanya. Perlu diperhatikan ya adik-adik saat kita ingin membeli sesuatu, terutama makan makanan yang sudah dikemas, biasanya dalam botol maupun dalam kaleng. Pesan yang ke-9 yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia pakai sabun yang dicanangkan oleh PBB sebagai salah satu cara menurunkan angka kematian anak usia di bawah 5 tahun serta mencegah penyebaran penyakit. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir merupakan perilaku hidup bersih. Wah, kapan saja nih kita harus cuci tangan? Sebelum dan sesudah memegang makanan, sesudah buang air besar, sesudah memegang binatang, sesudah berkebun, dan lain-lain. Pesan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik bisa ngapain aja ya? Ada yang tahu? Aktivitas fisik bisa kita olahraga, berenang, bersepeda, senam, dan masih banyak aktivitas fisik yang dapat kita lakukan sehari-hari. Pesan gizi seimbang untuk anak dan remaja usia 6-19 tahun. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Yang kedua, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Ikan merupakan sumber protein hewani, sedangkan tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati. Nah, protein merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu, protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Masyarakat di Indonesia masih sangat kekurangan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, yaitu sekitar 63,3% anak lebih dari 10 tahun tidak mengonsumsi sayuran dan 62,1% tidak mengonsumsi buah-buahan. Wah, sangat minim sekali ya adik-adik. Jadi kita harus perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Selanjutnya yaitu biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Apabila jam sekolah sampai sore atau setelah sekolah ada kegiatan yang berlangsung sampai sore, maka makan siang tidak dapat dilakukan di rumah. Maka dari itu kita wajib membawa bekal makanan dan air putih dari rumah.
Bekal yang dibawa anak sekolah tidak hanya penting untuk pemenuhan zat gizi, tetapi juga diperlukan sebagai alat pendidikan gizi terutama bagi orang tua anak-anak tersebut. Batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Mengonsumsi makanan cepat saji atau jajanan saat ini sudah menjadi kebiasaan terutama oleh masyarakat perkotaan. Sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Setelah makan, ada sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Sisa makanan tersebutkan di metabolisme oleh bakteri dan menghasilkan metabolit berupa asam yang dapat menyebabkan terjadinya pengeroposan gigi. Yang terakhir, hindari merokok. Merokok sebenarnya merupakan kebiasaan dan bukan merupakan kebutuhan seperti halnya makan dan minum. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat dihindari kalau ada upaya sejak dini. Merokok juga bisa membahayakan orang lain atau perokok pasif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa merokok berakibat tidak baik bagi kesehatan, misalnya kesehatan paru-paru, kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang gizi seimbang. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca slogan bersama-sama. Gizi seimbang bangsa sehat berprestasi. Gimana tadi adik-adik, videonya jelas? Paham? Semuanya paham? Alhamdulillah. Jadi memang betul kita harus menjaga pentingnya menjaga makanan seimbang atau gizi seimbang. Nah, tadi karena sudah dijelaskan, maka Kak Rosi ingin mengakhiri penjelasan hari ini. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Semoga video yang tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.